Tes tes. Halo 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 bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke, sebuah film berjudul Firestorm ini akan menceritakan tentang seorang pembalap jalanan sekaligus mekanik yang baru keluar dari penjara tapi harus dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupannya, hingga dia pun mencoba membereskan semua masalah-masalahnya itu dengan keahlian mengemudi dan mengotak-atik mesin yang dia miliki. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Yuk sama-sama yuk, gaskeun! Mantap. Berlatar di sebuah negara di Asia, kisah akan berfokus pada seorang tahanan yang baru keluar dari penjara bernama Wei Feng. Diketahui Feng dipenjara karena sebuah insiden kecelakaan lalu lintas. Feng punya seorang kakak perempuan bernama King yang sangat begitu mencintainya hingga rela melakukan apapun demi membebaskan Feng. Sampai di suatu hari saat King berniat melunasi uang jaminan demi kebebasan Feng, dia malah tertipu sebuah sindikat grup penipuan telekomunikasi yang mengakibatkan bunuh diri. Dan inilah Firestorm. Beberapa waktu kemudian, Feng yang baru keluar dari penjara langsung dijemput oleh seorang wanita cantik, imut, dan mencenut yang tentunya udah dianggap sebagai adik. Yang benar adik, bernama Dongzi dengan menggunakan mobil Mustang Shelby GT 500 berwarna hitam. Tapi di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan dua buah mobil Toyota GT 86 berwarna merah dan hitam yang lagi melakukan balapan. Dan sontak hal itu hampir aja membuat Feng dan juga Dongzi mengalami sebuah kecelakaan. Dikarenakan kejadian tersebut, si pengendara mobil Toyota GT 86 hitam yang bernama Wei Xiao mengalami kekalahan dan gak bisa membuktikan kehebatannya pada sang pujaan hatinya, yaitu Neneng QQ. Melihat hal itu, seorang pria bernama Xiao yang gak ingin temannya itu galau mempunyai sebuah ide untuk memodifikasi mobilnya. Singkat cerita, Feng yang lagi berdoa bersama teman-temannya ternyata dihampiri oleh Xiao yang menginginkan Feng memodifikasi mobil mereka. Tapi Dongzi yang tahu kalau Feng udah berjanji pada mendiang King gak akan menyentuh mobil balap lagi, menolak tawaran dari Xiao dan malah menyuruh mereka semua untuk pergi. Tapi kemudian ternyata Xiao dulunya adalah sahabat karib dari Feng dan juga Dongzi. Tapi karena sebuah kesalahpahaman, Dongzi yang yakin kalau kelompok Wei adalah penyebab kematian King menganggap Xiao sebagai pengkhianat. Ada apa sebenarnya? Oke lah, pantengin terus ya, jangan di skip. Oke, lanjut. Beberapa jam kemudian Feng menghampiri ibunya yang ternyata lagi dalam keadaan koma di sebuah rumah sakit. Saat akan membayar tagihan, dia dikejutkan karena ternyata seluruh tagihan rumah sakit ibunya telah dibayar oleh sang kekasih yang bernama Seul. Tapi bukannya berterima kasih pada Seul, Feng malah pergi gitu aja.
Sementara itu, di tempat lain kita diperlihatkan Wei bersama kelompoknya yang lagi berada di sebuah bar dihampiri oleh Tinan, tangan kanan dari Kak Bo, kakak kandung Wei. Atas perintah dari Kak Bo, Tinan menyuruh Wei agar segera menghentikan bisnisnya. Tapi Wei yang haus akan kekuasaan dan uang malah berniat untuk menghabisi Tinan. Keesokan harinya, Feng dihubungi oleh seorang inspektur kepolisian bernama Wang yang memintanya agar datang ke kantor kepolisian. Pada kesempatan itu, Inspektur Wang yang mengetahui kemampuan hebat dari Feng mengajaknya bekerja sama membongkar sindikat kejahatan grup penipuan telekomunikasi yang dilakukan kelompok Wei. Setelah mendapatkan beberapa bukti barang milik mendiang kakaknya, Feng langsung pergi melaksanakan tugas itu. 犯罪分子十分狡猾，我们已经开始实施布控，希望你配合警方遵纪守法，我们一定尽快将犯罪分子抓。 Singkat cerita, karena kecelakaan mobil yang dulu pernah Feng alami hingga menjebloskannya ke penjara, korban dan keluarganya berbondong-bondong mendatangi bengkel Feng meminta ganti rugi. Mengetahui Feng belum punya uang, keluarga korban menyuruh Feng agar segera menjual bengkel mobilnya. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Xiao datang tepat waktu memberikan beberapa gepok uang pada keluarga korban, tapi dia meminta Feng menyeting mobilnya agar lebih gahar lagi. 跟你们一起还债啊？啊！ Berjam-jam telah berlalu, Feng gak henti-hentinya menyeting mobil itu sampai larut malam dengan dibantu ketiga temannya yang kita panggil aja Adul, Tino, dan Jack aja lah ya sesuai request dari brad kita ini, dan juga dibantu oleh Dongzi yang mengerti dengan kondisi Feng. Akhirnya Feng dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Tanpa berlama-lama, Feng dan Dongzi berangkat mendatangi kelompok Wei yang udah menunggu mereka di sebuah lintasan balap liar. Tapi saat Feng dan Dongzi meminta sisa uang pembayaran mereka, Wei yang tahu kemampuan Feng yang hebat dalam balapan malah memaksanya agar balapan. Terlihat dengan jelas Feng yang menggunakan mobil berwarna merah sedikit agak tenang dibandingkan Wei yang terlihat was-was menggunakan mobil berwarna biru. Kemudian setelah aba-aba diberikan dan mereka telah bersiap, akhirnya balapan pun dimulai. Sangat disayangkan karena kejadian kelam di masa lalu membuat Feng terbayang-bayang menjadikan posisinya tertinggal jauh oleh Wei. Tapi di sebuah tikungan, seketika semangat Feng kembali membara. Akhirnya Feng bisa memenangkan balapan itu dan bisa mempecundangi Wei. Ternyata walaupun dia udah lama gak terjun dalam balapan, tapi kemampuannya masihlah sangat epik dan sulit dikalahkan. Atas peristiwa tersebut, Wei yang melihat potensi besar dari seorang Feng mengajaknya agar bergabung bersama kelompoknya. Tanpa memikirkan perasaan teman-temannya, Feng yang sangat membutuhkan uang demi membayar seluruh hutang-hutangnya menyetujui permintaan Wei. 不就是缺钱吗？ Beberapa waktu kemudian, Feng yang mengambil keputusan sepihak diberi peringatan keras oleh Adul, Tino, Jack, dan juga Dongzi. Mereka gak mau Feng bergabung dengan kelompok sindikat yang telah mengakibatkan King tewas. Mendengar hal itu, dengan terpaksa Feng yang udah gak punya pilihan lain pun menyuruh mereka semua agar pergi.
2 hari kemudian Feng diajak oleh Wei bersama kelompoknya ke sebuah markas tempat persembunyian mereka. Pada kesempatan itu, Wei yang tahu masalah dari Feng dan juga Xiao dengan senang hati mendamaikan mereka berdua. Tapi di tengah perbincangan mereka didatangi kembali oleh Tinan bersama anak buahnya atas suruhan dari Kak Bo yang langsung menyerang mereka. Beruntung Feng yang juga jago dalam bertarung bisa melawan hingga membuat kelompok Tinan pergi. Beberapa waktu kemudian, Wei mengajak sang pujaan hatinya yang gak lain adalah QQ untuk balapan bersama Feng. Saat mereka udah bersiap di garis start, Seul yang gak mau Feng kembali masuk ke dalam dunia balap liar lagi berusaha menghentikan perbuatannya. Tapi kemudian tanpa memperdulikan sang kekasih, Feng terus menggeber mobil berusaha mengejar ketertinggalannya dari QQ yang menggunakan mobil berwarna pink. Untung aja pada putaran terakhir akhirnya Feng bisa mengalahkan neneng QQ. Karena kemampuan Feng yang di atas rata-rata, Wei mengangkatnya sebagai saudara, memberi kepercayaan lebih terhadapnya, hingga Wei pun gak segan-segan membawa Feng ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat para anak buah Wei bekerja menipu orang-orang menguras habis seluruh uang mereka. Di sisi lain, Inspektur Wang bersama pihak kepolisian gak henti-hentinya menyelidiki kasus penipuan yang dilakukan oleh kelompok Wei. Ternyata kelompok Wei dalam beraksi menggunakan sebuah tindakan berbagai ancaman seperti penyebaran data, ya seperti pinjol-pinjol ilegal gitulah. Bahkan mereka gak segan-segan untuk menghabisi para korbannya. Dengan iming-iming akan meminjamkan uang pada korban, kelompok Wei bisa membalikan fakta, menggasak habis seluruh isi rekening para korban. Berjam-jam telah berlalu, terlihat Feng dan Xiao yang udah lelah dengan aktivitasnya santai sejenak di sebuah gedung. Secara gak disangka, Xiao selama ini telah bekerja sama dengan Feng menggunakan bukti-bukti tentang kejahatan kelompok Wei. Atas hal itu, Xiao memerintahkan Feng besok malam agar menyusup mengambil bukti-bukti tentang kejahatan Wei. Sedangkan Xiao akan pergi ke sebuah bar bersama Wei dan kelompoknya untuk mengalihkan perhatian. Oh, jadi begitu. Keesokan harinya, saat Feng lagi mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan kelompok Wei, Xiao dan juga Wei yang berada di sebuah klub gak henti-hentinya dihampiri oleh Tinan yang bermaksud meminta kunci tempat di mana kelompok Wei menjalankan aksinya. Setelah Wei memberikan kuncinya, Xiao yang gak mau aksi mereka ketahuan langsung menghajar Tinan saat itu juga, tapi tiba-tiba atas pengorbanan yang Xiao berikan, Feng bisa leluasa menyelesaikan tugasnya. Tapi karena luka yang dialami Xiao cukup parah, kini dia dirawat di sebuah rumah sakit. Melihat kondisi dari Xiao, Feng yang emosi langsung melaporkan informasi yang dia dapat dari kelompok Wei pada pihak kepolisian. ...24 jam kemudian, Feng diajak kelompok Wei ke sebuah kantor untuk memaksa seorang pegawai di sana yang merupakan korban dari kelompok Wei membuka sebuah brankas yang berada di kantornya. Di waktu yang sama, tanpa sepengetahuan kelompok Wei, pihak kepolisian yang telah mendapat informasi dari Feng lagi berada di perjalanan menuju lokasi mereka.
Singkat cerita, karena si pegawai gak bisa membantu mereka membuka berangkas, dengan kejamnya Wei memerintahkan anak buahnya agar melempar si pegawai keluar jendela. Gak ingin orang itu bernasib sama dengan sang kakak. Tanpa memperdulikan siapapun, Feng membongkar identitas aslinya. Terjadi perkelahian singkat antara Feng dengan anak buah Wei, tapi baru aja Feng akan keluar, dia dihadang oleh Tinan yang entah tahu dari mana langsung memberi Feng sebuah pukulan. Di tengah perkelahian, mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan polisi yang ternyata udah mengepung seluruh area tempat itu. Melihat Tinan kabur, tentu aja Feng yang punya dendam karena dia telah mengakibatkan Xiao celaka, langsung memburunya, memberikan si tangkurak Tinan sebuah pelajaran. Setelah memastikan Tinan tertangkap, Feng yang melihat Wei melarikan diri tanpa beristirahat terlebih dulu, langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun gak terhindarkan lagi sampai pada suatu kesempatan Feng dengan gagahnya menghalau laju mobil dari Wei yang sangat begitu cepat, tapi tiba-tiba atas kejadian tersebut kini Dongzi, Adul, Tino, dan Jack mengetahui hal yang sebenarnya dari apa yang dilakukan Feng dan juga Xiao. Setelah kepergian Feng, Dongzi yang udah lama menahan gejolak rasa cintanya terhadap Xiao seketika mengungkapkannya saat itu juga. Aduh. Malam harinya, secara gak disangka, Feng yang baru pulang dikagetkan dengan adanya Kak Bo yang udah menunggu kedatangannya. Mengetahui kalau adiknya telah tewas, Kak Bo yang penuh dendam tanpa basa-basi berniat untuk menghabisi Feng. Tebasan demi tebasan Kak Bo layangkan, tapi tentu aja Feng yang sangat hebat sulit untuk dikalahkan. Saat Feng terpojok, dia yang melihat rantai-rantai di sekitaran mereka bisa segera membalikan keadaan. Tapi baru aja Feng akan menghabisi Kak Bo, Inspektur Wang bersama para polisi entah tahu dari mana ternyata udah berada di tempat itu menghentikan perkelahian mereka. Beberapa waktu kemudian, Feng disusul semua teman-temannya dan juga sang kekasih yang sangat bangga dengan semua tindakan yang dilakukan oleh Feng. Kini dendam pun telah terbalaskan dan Feng bersama semuanya pun bisa lebih tenang dalam menjalani hidup mereka. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Gimana? Seru kan Bradku? Ya seru dong, masa enggak? Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dah lama ya kita gak tisam. Dan tisam yang pertama datang dari Bos Muncul. Tisam Bradku buat semua Bradku, salam kenal ya. Sehat dan sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih Bradku. Semoga Bradku dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Oke, yang selanjutnya datang dari Zan. Selalu hadir walaupun telat. BTW tisam ya buat semuanya. Sama-sama Bradku. Kemudian yang selanjutnya datang dari Karut Molek. Tisam Bradku kepada teman di Singapura, semangat kerjanya. Jangan lupa kirimin dolar kepada temanmu ini untuk sambut Chinese New Year. Wah, pengen dong angpaunya. Bagi dong Brad. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan
See you next time. Bye-bye.